Sudah, Pak. Oke ya. Oke, kemarin kita sudah sampai ke humiditas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke grafik humiditas atau humidity chart ya. Nah, nanti di humidity chart ini sebenarnya nanti bisa membantu Anda untuk mencari data ya, data humidity, data relatif humidity itu bisa kita cari menggunakan humidity chart. Ya, ini contoh humidity chart untuk campuran udara dan uap air. Kenapa kita fokus di campuran udara uap air? Karena pada banyak kasus di industri kimia, nanti banyak kan kita menggunakan steam itu dari uap air. Ya, nanti pada waktu kebutuhan steam sebagai utilitas ya, steam nanti sebagai utilitas, itu nanti kita akan sering menggunakan steam atau uap air. Nah, untuk grafiknya seperti ini ya. Grafiknya, ini grafik yang sederhana. Ya. Nah, untuk grafik yang sederhana itu seperti ini. Ini ada temperatur, ya, yang bawah ini temperatur, yang sumbu X, sumbu Y-nya humiditas. Perhatikan nanti satuannya ya. Ini satuannya dalam kilogram water vapor atau uap air per kilogram dry air udara. Ya, jadi kilogram udara air per kilogram udara. Ya. Kemudian yang pita-pita ini, kemiringan ini merupakan persentase humiditas. Ya. Nah, nanti kalau angkanya 12 atau 14 gimana? Anda bisa menginterpolasi ya. Jadi ibaratnya diinterpolasi nih. Walaupun kasar nanti ya hasilnya, tapi masih bisa masuk secara hitungan teknisnya. Ya. Bisa dilakukan interpolasi kalau angkanya di luar yang ada grafik pita-pita ini. Oke. Nah, ini grafik humiditas yang lengkap. Ya. Kelihatan nggak ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Nah, nanti cara membacanya perhatikan di sini ya. Nanti sumbu-sumbunya ini diperhatikan. Ya, ini sumbunya, yang sebelah sini dry bulb temperatur, yang sebelah sini nanti wet bulb, ya. Kemudian nanti yang pitanya ini relative humidity, ya. Kemudian yang ini entalpi pada waktu kondisi jenuh, ya. Kemudian yang sumbu X ini kandungan uapnya, ya, moisture content. Oke ya, nah bacanya satu-satu. Kita lihat di sini ya. Perhatikan di sini untuk sumbu X-nya yang bawah. Sumbu bawah itu merupakan parameter dry bulb temperatur. Ya, nah ini ya, yang sumbu bawah ini merupakan dry bulb temperatur. Cara membacanya ke atas, ya, tegak lurus yang dry bulbnya ini ke atas. Oke. Kemudian untuk yang samping ini wet bulb line, ya, yang ini, yang pita ini ya, pita ini merupakan wet bulb line, dia ke horizontal, ya, maaf, horizontal ke miring, ke diagonal, ya, wet bulb temperatur. Oke. Kemudian di sini persen relatif humidity, ya, persen relatif humiditas. Nah ini, ya, persen relatif humiditas, ya, yang pita-pita ini. Ini persen relatif humiditas. Bacanya sesuai dengan pitanya ini. Tadi misalnya 45, ya ada interpolasi di sini, ya. Seakan-akan itu Anda buat pita sendiri sini. Oke. Kemudian humiditas rasio. Nah, ini yang sumbu Y, humiditas rasionya. Ini ya, humiditas rasionya. Oke. Kemudian dew point. Nah, dew point itu yang mana? Yang ke arah horizontal sini. Ya. Ini dew point-nya. Oke. Nah,
Contohnya nanti penggunanya seperti apa grafiknya, yaitu seperti ini. Contohnya dari data itu kita diketahui bahwa temperatur ruangan 25 derajat Celcius, TW ini, TW ya, TW temperatur 20 derajat Celcius. Nah, Anda diminta mencari data RH, relatif humiditas, TDP, T-trap, ya, HR, humidity ratio, entalpinya, ya, dan volume humid. Nah, langkahnya gimana? Tadi kita pakai grafik yang tadi kan T-nya 25 ya, TW-nya 20. Nah, dari grafik ini 25 ya, perhatikan ya. Ini 25, T triplenya ya 25. Kemudian T wave-nya ini ya, yang T wave ini 20. Nah, cari ini. Berarti ini 20 kan ya? Oke. Ini 20. Kemudian Anda miring ke sini 20-nya. Ya. Sampai ketemu dengan yang 25 dari bawah. Oke ya, berarti sekitar mana? Tarik sini. Sini ya. Sini ya. Nah, dari sini kita bisa mencari RH-nya. RH-nya berarti sekitar berapa? Berapa RH-nya? Ini berapa? Kalau Anda baca. Sekitar berapa? Antara berapa? 30, Pak. 30? 60, Pak. 25 sampai ketemu yang miring 20. Berarti ketemunya sini kan ya? Berarti antara 60 sampai 70 kan ya? RH-nya. Gimana? Bisa? Ya, sekitar 62, 63 lah. Ya. Nah, sekitar 63 kan ya RH-nya. Ya. Nah, kemudian Anda diminta mencari TDP, webnya. Nah, tadi ketemu tadi ditarik ke bawah, tarik horizontal, maaf. Ya. Ini tadi 25 ke 20 tadi sini ya. Nah, ini tadi kemudian tarik ke sini. Ya. Oke, ketemu TDP-nya. TDP-nya ketemu di 17,6. Ya, TDP-nya 17,6 tadi yang bagian horizontal. Oke. Kemudian diminta mencari HR-nya. Ya. HR-nya, humidity-nya. Maaf. Tadi mana? Nah, nih moisture humidity ini ya, tadi 25, 20 ya. Ini hati-hati ya, ada garis ya, nanti kalau ujian ini di print ya. Pada waktu UAS Anda di print aja ini ya, untuk memudahkan mencari data. Oke ya. Kemudian tarik ke sini ya. Nah, ketemu humidity ini ya. Ya. Oke, kemudian untuk mencari entalpinya. Nah, entalpinya tadi ini entalpi itu tarik ke bagian pita atas, yang atas ini entalpi. Ya. Jadi ini tadi 25 ketemu ke 20 bagian ini ya. Nah, ini tarik ke sini. Nah, ketemu entalpi pada waktu saturated atau jenuhnya. Oke ya. Nah, kemudian humid volume-nya. Humid volume-nya ini Anda cari yang miring ini. Ya, humid volume. Humid volume-nya pada waktu ini, humid volume-nya. Ya, yang pita miring ini. Ya, jadi 25, 20 kan ya. Nah, kemudian cari ke humid volume-nya. Ya. Nah, ketemu humid volume-nya di
0,86. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Bisa ditanyakan? Nggak ada? Oke. Jadi tolong nanti pas waktu ujian ini di print aja ya. Biar Anda mudah menggaris-garisnya. Ya, terutama yang grafik ini. Kalau nggak di print yang agak susah ya. Ya, jadi tolong pas waktu UAS ini pasti keluar ya. Ada waktu ujian akhir pasti ini keluar. Silahkan nanti ini di print. Ya. Oke. Kalau nggak ada tanyakan, saya lanjutkan ke humidity chart contoh yang berikutnya. Ya, contohnya di sini ada suatu campuran udara dan uap air pada suhu 26,7 derajat Celcius. Ya, HS-nya hitungan ini 0,026 kg H2O per kilogram udara kering. Nah, di sini kita plotkan pada suhu 26,7 atau 80 derajat Fahrenheit ya pada grafik. Ya, ini pakai yang sederhana. Ya, suhu 26, temperaturnya ya, plotkan ke RH ini ya. Oke. Nah, di sini kalau jenuh berarti apa? Persen RH-nya berapa kalau jenuh itu? Berapa untuk kasus ini? Ya, kasus ini kan pada kondisi jenuh, ya. Pada kondisi jenuh, berarti RH-nya berapa? Persentase humidity-nya berapa kalau jenuh? Ayo, berapa? Dan namanya jenuh berapa persentase humidity itu? Nah, suara saya jelas? Dengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya? Nah, kalau jenuh itu? Kalau jenuh itu ini 100%. Ya, yang jenuh kan persentase humidity-nya 100%. Sehingga Anda plotkan ya 26,7, plotkan ke pita yang 100% karena kondisinya jenuh. Baru tarik ke kiri, nanti akan ketemu humidity-nya. Ya, akan ketemu humidity-nya. Nah, nilainya ini tadi. Ini humidity pada waktu jenuh, HS. Ya, humidity saturated. Oke ya. Nah, sekarang contoh penggunaan humidity chart. Nah, di sini penggunaannya di contoh kasus ini ya, ada suatu udara memasuki dryer. Dryer itu suatu unit pengering ya. Berarti kalau pengering itu prosesnya humidifikasi atau dehumidifikasi? Kalau dryer itu? Dehumidifikasi, Pak. Ya, dryer itu dehumidifikasi ya, menghilangkan kandungan uap air dryer itu. Nah, di sini udara masuk ke alat dryer memiliki temperatur atau temperatur dry bulbnya 60 derajat Celcius atau diubah ke Fahrenheit 140 derajat Fahrenheit. Kemudian dew point-nya diketahui 26,7 atau 80 derajat Fahrenheit. Nah, dengan menggunakan humidity chart, Anda diminta menentukan humidity aktual, humidity persen humidity, humid head, humid volume dalam satuan SI maupun dalam satuan BTU, ada dalam satuan teknik, ya, British Thermal ya. Nah, langkahnya kita lihat di sini untuk dew point 26,7 ya, tadi di soal sebelumnya 26,7 HS-nya kan jenuh ya 100% ya. Kemudian ini ya, HS-nya jenuh. Nah, ketemu humidity-nya kan ya. Oke. Kemudian ketemu H-nya dari tadi ya, yang soal tadi. Nah, kemudian nilai ini merupakan humidity aktual pada suhu 60 derajat Celcius. Ya, dengan kata lain, pada suhu 60 derajat Celcius,
humidity-nya itu nih 0,02. Oke ya, dew point-nya ini. Nah, kalau ubah ke satuan teknik, ya ada yang mengubah ya, konversi satuan. Ini kilogram berarti diganti menjadi pound mass ya. Ini juga diganti dengan pound mass. Oke ya, karena sama-sama pound mass ya sama aja nanti ya. Kemudian pada lokasi H 0,0 T-nya 60. Nah, balik ya. Nih. Ya, tadi pada suhu ini ya. Nah, RH-nya ini ya. Oke. Nah, di sini lokasi H 0,T, T-nya 60 ya. T-nya 60, maka Anda bisa memperoleh di sini 60 hanya ini. Nah, Anda dipilih HP-nya. HP pada waktu T60 ya. Nah, ini ketemu sekitar ya 15 ya, 15 atau 14-an. 14-an ya HP-nya. Oke, kemudian untuk humid head, nah kemarin kita masukkan persamaan humid head kemarin ya, yang di pertemuan kemarin, CS atau humid head untuk satuannya SI, yaitu ini, 1,005 plus 1,88 kali dengan H. Hanya apa? Ini tadi yang sudah kita hitung, ini. Ya, kalau dalam satuan teknik atau satuan Inggris, ya, nih. Ya, ini satuannya nanti, kalau yang bawah satuannya perhatikan, ini dalam satuan BTU, British Thermal Unit per pound mass, ya. Kalau yang atas, satuannya dalam kilojoule per kilogram dry air atau udara keringnya. Oke ya. Nah, ini tadi humid head-nya tinggal diselesaikan hitungannya. Ya. Kemudian kalau untuk humid volume, di pertemuan kemarin ya, humid volume itu persamaannya menggunakan ini ya. pH, humid volume, untuk satuan SI, kita menggunakan rumus ini ya. Nah, ini 22,4 per 273 T. Nah, ini K sekali dengan 28,97 plus 1/8 ini BM-nya ya. Nah, kali dengan H-nya. Ya. Nah, ini ketemu ini dalam satuan K, Kelvin. Ya. Nah, ini nanti volume head tinggal diselesaikan. T-nya dalam Kelvin, T-nya dalam Kelvin, maka 273 ya. Nah, dikonversi T-nya di 60 kita ubah ke Kelvin, maka ditambah dengan 273 kan ya. Nah, tinggal diselesaikan matematikanya. Ketemu volume head-nya ini. Oke, kalau diubah ke satuan teknik, persamaannya beda ya. Persamaannya ini satuan teknik ya. R-nya dalam derajat Rankine. Ya, ini derajat Rankine. Oke ya, ini derajat Rankine. Nah, ketemu pH-nya. Tinggal masukkan aja. Ya, jadi diperhatikan kalau SI ke dalam satuan T-nya dalam Kelvin, kalau dalam satuan teknik RT-nya dalam derajat Rankine. Nah, ini ada contoh soal, nanti silahkan ini dikerjakan ya buat latihan. Ya, siapa tahu besok saya modifikasi untuk saya keluarkan di ujian. Ya, ini ada jawabannya untuk kalian bisa benar nggak jawaban Anda. Oke, nah ini untuk contoh soal terakhir. Di sini ada 0,6 meter kubik per second suatu gas ya dikeringkan dari suhu dew point-nya 294 Kelvin ke dew point-nya diubah menjadi 277,3 Kelvin. Yang ditanyakan berapa banyak air yang harus diuapkan, yang harus dihilangkan. Ya, diketahui tekanan uap air pada suhu 294 ini, tekanan uapnya, tekanan parsialnya ya 2,5 kilonewton per meter segi. Kemudian tekanan uap air, tekanan parsial uap air pada suhu ini 277,5 ini. Ya. Nah, jawabnya gimana? Nah, kita lihat ketika gas didinginkan kan ya, suhunya diturunkan kan ya. Ini dari suhu 294 kita turunkan 277, maka tekanan jenuhnya PW-nya ini, tekanan awalnya ini, ya. Nah, Anda bisa menggunakan asumsi gasnya mengikuti persamaan gas ideal. Apa persamaan gas ideal itu? PV sama dengan nRT, ya. Nah, nanti Anda bisa mencari dalam bentuk massa. Nah, kalau dalam bentuk massa berarti
Massa sama dengan P kali MW ini berarti molekul ya. BM, BM-nya apa? BM-nya yang airnya. Ya, BM per RT. Ya, R-nya tetapan gas. Ya, T suhunya. Oke. Nah, ketemu masanya. Ini massa gasnya. Ya, massa gas airnya, gas air, gas H2O. Oke, kemudian ketika air dihilangkan, gasnya akan turun menjadi dew-point-nya 277. Ya, tekan parsialnya menjadi 0,85. Nah, pada tahap ini Anda tinggal ini massa uap sama dengan tekanan parsialnya ini 0,85 kali dengan BM-nya ya dibagi dengan RT ya sama persamaannya dengan ini ya menggunakan rumus ini. Nah, ketemu massa uapnya ini. Sehingga air yang dihilangkan berapa? Ya ini tadi, massa uap dikurangi dengan massa uap akhirnya. Berarti dia menghilangkan sebesar ini. Oke, sampai sini kan? Nah, pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Yang lain? Belum juga? Silahkan kalau belum ada, tanyakan. Ini nanti dikerjakan ya, buat latihan ya, jangan lupa ya. Nah, kemudian untuk materinya, satu semester ini sudah habis ya, dari awal semester itu yang mengajarkan Pak siapa? Pak Sabto, Pak. Pak Sabto ya, itu neraca massa, kemudian setelah Pak Sabto saya itu neraca energi. Nah, nanti untuk materi ujian akhir semesternya, UAS-nya, nanti yang diujikan materi saya aja. Ya, materinya setelah mites sampai akhir. Oke ya. Nanti ujiannya sifatnya open book ya, tetapi tolong dikerjakan sendiri ya. Walaupun nanti mungkin masih ujiannya masih online ya dari akademik. Berarti ada pengumuman belum? Belum ada info? Belum, Pak. Mbak. Oke ya, belum, kemungkinan masih online, tetap dikerjakan mandiri ya. Jadi yang penting untuk ujian itu intinya bukan nilainya, tetapi evaluasi hasil Anda belajar aja. Ya, kalau untuk mengejar nilai gampang ya. Sebenarnya yang penting Anda mengerjakan itu secara maksimal. Oke, untuk materi satu semester ini ada yang ditanyakan atau dikonsultasikan, silakan. Ayo silakan, ada yang ditanyakan nggak? Izin bertanya Pak Deddy. Oke, silakan, 3. Kalau boleh tahu untuk besok UASnya kira-kira ada berapa soal ya Pak? Soalnya kan kita 3 SKS, nanti waktu berarti lebih panjang ya. Nah, nanti soalnya bisa sekitar 7 atau 8. Baik, terima kasih Pak. Ya, menyesuaikan dengan beban SKS-nya ya. Baik. Dan ATK 3 SKS. Oke, ada lagi tanyakan? Silakan. Belum ada yang lain? Belum, Pak. Jadi kalau belum mungkin saya sekarang minta evaluasi dari Anda untuk dari semester materi ATK ini. Untuk kekurangannya apa? Kira-kira bisa untuk perbaikan ke depannya. Gimana? Untuk kuliah online gimana? Silakan. Silakan dievaluasi yuk. Gak apa-apa, gak akan mempengaruhi ke nilai Anda kok. Silakan untuk perbaikan nanti. Kira-kira apa Anda yang bisa untuk memperbaiki ke depannya, terutama untuk kuliah online seperti ini ya. Mudah-mudahan semester depan ya kalau sudah tidak terlalu parah COVID-nya ya, inginnya Anda online atau offline ya? Online, Pak. Tetap ingin online? Iya, Pak. Oh, kenapa nggak pengen offline? Enakan mana? Online atau offline toh? Tergantung Pak. Tergantung. Apa kira-kira? Mungkin untuk penyampaian materi akan lebih enak untuk disampaikan secara offline Pak. Secara kan kita juga langsung melihat untuk penjelasannya di depan papan begitu Pak.
mungkin untuk ujian ada yang berpihak ke online dan ada yang berpihak ke offline gitu. Kalau saya tim Ya. online. Ya, karena ujian Anda bisa tanya-tanya gitu ya. Berdiskusi Pak lebih tepatnya. Ya, walaupun sebenarnya kan ujian sendiri kan ya, nggak boleh diskusi kan ya. Baik Pak. Iya. Ya sebenarnya kalau harapan saya sebenarnya offline ya. Kenapa? Kalau saya mengajar suka offline karena saya bisa mengevaluasi dari ekspresi Anda, ya. Jadi kalau kita mengajar itu dengan melihat ekspresi mahasiswa, dosen itu bisa paham berapa persen yang sudah menguasai, ya kan? Bisa kelihatan kan ya, mahasiswa yang bisa menangkap materi dan mahasiswa yang masih bingung, itu kan kelihatan dari ekspresi wajahnya, ya enggak? Iya, Pak. Ya, kemudian satu lagi yang saya ingin harapkan kalau masih kuliah online, tolong aktif ya Anda ya. Jadi walaupun sifatnya online, tetapi ada diskusi dua arah, ya. Kalau satu arah aja kan saya bosan kan ya. Anda cukup membaca aja presentasi saya kan ya. Kalau satu arah, ya. Harapan saya ada diskusi dua arah. Maksudnya apa? Saya bisa mengevaluasi materi saya bisa diterima sampai ke kedalaman yang mana, gitu. Oke? Oke, Pak. Baik Pak. Oke, kira-kira untuk masukan ke saya apa yang bisa Anda berikan? Ada nggak masukan? Izin memberikan masukan Pak. Oke, silakan. Iya. Mungkin kalau dari saya sebagai mahasiswa kan antara cara mengajar Pak Denny dan Pak Sabto itu cukup berbeda jauh Pak. Oh ya, gimana Ya, Pak Sabto? dalam artian kalau Pak Sabto itu tiap pengajaran pasti ya bagi sebagian mahasiswa termasuk saya membuat deg-degan kayak tiba-tiba ditanya begitu Pak. Jadi kayak lebih mengacu ke soal latihan. Kalau Pak Denny lebih ditekankan pada penjelasan. Namun kalau menurut saya akan lebih enak kalau semuanya dari mahasiswa juga dikasih soal latihan, namun juga dibimbing bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut begitu Pak. Oke ya. Iya, Oke, berarti mungkin latihan ya. Jadi mungkin besok saya tambah ke latihannya ya. Kemudian Anda mengerjakan secara mandiri. Kemudian nanti dibantu pada waktu diskusi gitu ya. Ya, iya Pak. Jadi di satu sisi tidak menjadi beban yang terlalu berat bagi mahasiswa, namun pada waktu pembelajaran diadakan diskusi untuk pembahasan soal tersebut begitu Pak. Oke ya. Oke, kemarin saya masukannya bagus ya. Tetapi kemarin tuh materi yang untuk neraca energi itu lebih banyak dibandingkan yang neraca massa ya, sehingga waktunya agak kurang ya kemarin ya. Sampai kita kuliah tambahan kan ini ya. Ini sebenarnya ini kuliah tambahan. Jadi saya minta waktu satu pertemuan ya tambahan ini. Ya, kalau absen kan udah nggak ada absennya ya. Iya, Pak. Oke. Makasih masukannya ya. Oke, ada lagi? Silakan. Tadi masukan salah satu teman Anda perbanyak latihan dan mengerjakan bersama gitu ya. Ada lagi nggak? Silakan yuk. Nggak apa-apa. Masih masukan. Nggak akan mempengaruhi nilai kok. Silakan. Nggak ada? Gimana? Oke, kalau belum ada, saya ingin nanyakan untuk materinya gimana? Anda sudah bisa menguasai? Kira-kira menurut Anda bagian mana yang susah dari neraca energi atau neraca massa yang dari Pak Sabto? Materi apa yang menurut Anda yang agak paling susah? Gimana? Bisa semua? Yang lebih susah di Pak Sabto, Pak. Yang apa? Gak apa-apa. Kalau dari saya kayaknya Pak lumayan susah semua karena kalau perbandingan saya antara
yang cara mengajar Bapak dengan Bapak Sabto kemarin yang lumayan lebih cepat itu Pak Sabto. Jadi kayak kurang penjelasan gitu Pak. Jadi ya agak yang lumayan susahnya di materinya Pak Sabto. Kecepatan ya satu ya. Iya Pak. Ya. Pada waktu Pak Sabto menerangkan, Anda tanya nggak misalnya terlalu cepat gitu? Tanya Pak. Hmm. Juga kena faktor dari itu yang kata Dika Pak, kami kan dikasih soal gitu Pak, nah langsung kayak beberapa menit itu apa ditanya langsung Pak, jadi terkejut. Oh, jadi ngerjakan pas waktu kuliah ini ya, online itu ya, dikasih soal gitu. Iya Pak. Oke, nah, intinya masing-masing punya style ya. Pak Sabto mungkin mengevaluasi Anda harusnya sudah basicnya sudah kuat ya, sehingga untuk latihan-latihan akan cepat hitungannya seperti itu. Oke, ada lagi? Gimana? Yang lain silahkan. Izin masuk Pak. Oke, silahkan Denny. Gimana? Kalau menurut saya itu kan saya kan untuk mengerjakan soal kadang menggunakan cara saya sendiri ya Pak. Apalagi kalau neraca massa kan lebih bebas dalam menentukan. Yang penting persamaan dan hasilnya sama gitu ya Pak. Nah untuk di Pak Sabto itu ketika saya menggunakan cara berbeda itu katanya salah Pak. Oh, salahnya prinsipnya atau apanya? Kata Pak Sabto. Hasilnya sama dan persamaan neraca massanya itu sama Pak. Pak Sabtonya gimana? Ya intinya ya salah Pak, kata Pak Sabto. Yang caranya saya itu Pak. Kan saya pakai tabel-tabel itu lalu dikumpulkan itu Pak. Kalau Pak Sabto itu langsung gitu loh Pak. Jadi langsung jalan satu alur gitu loh Pak. Dari ini sampai ini gitu loh. Gitu aja sih Pak. Oke, mungkin untuk penyelesaian itu sebenarnya bisa banyak cara kan ya. Jalan untuk menyelesaikan itu jalannya bisa macam-macam. Ya kan? Setiap kasus itu nanti pasti jawabannya jalannya beda-beda. Ya, kalau saya nanti saya nggak masalah. Anda pakai jalan, misalnya Anda pakai jalan memutar untuk menyelesaikan suatu kasus ya, itu nggak apa-apa. Tetapi harus masuk ke dalam logika dan prinsipnya. Ya, maksudnya gimana? Anda nggak boleh pakai jurus apa ibaratnya. Kalau dulu di SPMB atau di UM itu pasti Anda ada yang pakai ikut bimbel nggak? Ada dulu Pak. Nah, itu kan kadang ada bimbel yang cuma mengajarkan Anda suruh menghafal rumus praktis kan ya? Iya, ada Pak. Iya Pak. Nah, itu sebenarnya nggak boleh rumus praktis itu. Itu kalau rumus praktis itu sebenarnya apa? Anda tidak tahu filosofi pada waktu menyelesaikannya. Anda cuma disuruh menghafal aja kan ya? Kalau soalnya seperti ini, nanti langkahnya ini. Pakai rumus praktisnya seperti itu, ya. Nah, itu sebenarnya yang kalau untuk pembelajaran itu kurang bagus karena Anda tidak mengetahui filosofi pada waktu mengerjakannya. Ya, sedangkan kalau yang diutarakan tadi, ya, untuk jalannya berbeda nggak masalah sebenarnya. Ya, tetapi tidak boleh cuma menghafal dari rumus praktis gitu ya. Gimana jadi? Baik Pak, terima kasih banyak. Berarti kalau panjenengan boleh ya Pak untuk cara berbeda namun dengan mungkin neraca energi dan hasil yang sama Pak? Iya, nggak masalah. Tapi yang paling penting bukan menggunakan rumus-rumus praktis, ya, menghafal dari rumus praktis itu. Oke? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Yang saya nilai juga sebenarnya bukan hasil akhirnya, ya, bukan angka akhir dari nilai apa. Nanti kan soalnya setiap mahasiswa pasti berbeda kalau saya. Beda angkanya maksudnya, paham nggak? Paham. Ya, jadi nanti kalau saya pasti saya bedakan berdasarkan absennya, sehingga angkanya tiap mahasiswa beda-beda, nggak akan sama angkanya. Nanti yang saya nilai yaitu proses Anda mengerjakannya, ya, bagaimana urutan Anda mengerjakannya. Kan harusnya kan kalau di neraca massa atau neraca energi, langkah awal apa? Anda menggambar sistemnya dulu kan ya kan, menggambar sistemnya. Itu jangan lupa digambar sistemnya.
kemudian arusnya, berapa arus-arusnya. Kemudian Anda membuat asumsi-asumsinya. Jangan lupa asumsi-asumsi itu tulis. Ya, misalnya mengikuti persamaan gas ideal. Ya, Anda tulis pakai persamaan gas idealnya. Gitu. Oke? Ada lagi yang tanyakan? Nggak ada? Izin bertanya lagi, Pak. Oke, silakan. Ini untuk soal panjenengan di UAS nanti, humidity chart-nya itu dari referensi yang terserah ya, Pak ya? Gimana, Mas? Referensi humidity chart-nya itu kan saya cari di buku Himmelblau itu kok burem ya, Pak? Humidity chart-nya, Pak. Anda cari di aja, di Handbook Berry, coba di Handbook Berry. Oh, baik, Pak. Nah, di PDF-nya cari yang lebih jernih. Banyak kok itu bukunya itu macam-macam, ya. Cari di e-book banyak, di e-book. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Yang lain masih ada? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Rido. Iya, Pak. Saya izin bertanya. Misalnya Oke. kami tidak seperti kurang mengerti gitu, Pak. Nanti di tingkat-tingkat atas nanti boleh konsultasi lagi nggak, Pak, mengenai ATK ini? Oh, untuk setelah materi ini gitu ya? Iya, Pak. Setelah semester ini. Nah. Oh, boleh. Silahkan. Jadi Anda punya apa ya? Anda punya hak untuk berkonsultasi dengan dosen. Ya, yang penting janjian ya, karena kan tiap dosen ada kesibukan masing-masing gitu ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke ya. Oke. Nah, yang paling penting pada waktu Anda materi kuliah ini dari semester awal ini kan Anda baru semester berapa? 2 ya? Iya, Pak. Nah, semester 2 ini nanti materinya akan saling berhubungan dengan materi semester 3, 4, 5 sampai Anda lulus. Jadi materi kuliah sebelumnya jangan Anda lupakan. Ya. Nanti apa Mas contohnya? Contohnya neraca massa, neraca energi, nanti Anda akan gunakan untuk mata kuliah termodinamika, untuk mata kuliah perancangan alat proses, untuk mata kuliah pemrograman, untuk mata kuliah mekanika fluida, ya. Jadi materinya ini Anda akan gunakan terus, ya. Jadi paham ya? Jadi materi ATK itu dasar-dasarnya, ya. Nah itu nggak boleh Anda dilupakan. Ini kan selalu Anda gunakan pada waktu sampai Anda lulus, oke? Nah nanti seperti yang Rido katakan atau Renaldi ya. Nah nanti boleh kalau yang masih bingung tanyakan ke dosen yang bersangkutan, oke? Ada lagi? Gimana? Belum ada? Gimana? Belum ada? Kalau belum ada, silakan minggu depan dah minggu tenang ya. Iya, Pak. Kemudian selanjutnya Anda ujian. Semoga sukses ya untuk ujiannya ya. Terima kasih, Pak. Ya, jaga kesehatannya ya. Silahkan tetap jaga prokesnya ya. Kasusnya agak naik, silahkan nanti jaga prokesnya biar sehat semua ya pada waktu ujian ya. Oke, kalau nggak ditanyakan, bisa saya akhiri untuk kuliah semester ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, itu terima kasih semuanya ya. Jaga kesehatannya ya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak.